Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi min amma ba'du. Ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati Ketua PDM Pak Tomo dan Bapak-bapak pengurus Islamic Center Madiun, jamaah sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah udara segar pagi hari ini bisa kita nikmati. Pagi ini topiknya sampai oleh Pak Nasir tadi, kejahatan tidak pernah libur, bahkan aktif. Ini judul bukunya begitu lengkapnya. Kejahatan tidak pernah libur, aktif dan agresif. Tidak hanya ada libur tapi aktif dan agresif. Yang satu tadi sampaikan, saya bawa buku 2 yang terbaru kejahatan ini. Sebelumnya nulis hidup ini permainan tapi bukan main-main. Innamal hayatid dunya la'ibun, permainan tapi tidak main-main. Wa Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah Engkau tidak menciptakan semua ini dengan main-main. Agak filosofis sedikit ya. Kenapa hidup itu permainan bukan main-main? Permainan dan main-main bedanya jauh. Kalau permainan itu ada aturannya. Sepak bola itu permainan, harus dilakukan dengan sungguh-sungguh itu. Kalau tidak kalah. Ada aturannya. Punya tujuan. Tujuan sepak bola itu ya memasukkan bola ke gawang lawan. Tapi ada aturannya. Kalau tidak asal masuk, kalau ingin masuk dipegang, bawa lari dimasukkan, kartu merah dia. Kartu merah. Jadi harus sungguh-sungguh. Allah itu hanya menghargai orang yang bekerja, berusaha dengan sungguh-sungguh. Yang tidak sungguh-sungguh diabaikan. Dengan kata lain, semua yang kita lakukan harus dilakukan dengan khusyuk. Khusyuk ya. Di buku ini ada. Apa khusyuk itu? Khusyuk itu contohnya gampang begini, khusyuk itu. Kalau definisi nanti panjang. Khusyuk itu suatu hari kita duduk begini nonton konser musik. Nikmat sekali, enak, kita bisa menikmati. Habis itu ada lawak, lucu, kita tertawa, terbahak-bahak. Tiba-tiba suami bilang pada istrinya, Bu, kau pakai sepeda kandel, sepeda itu hilang nggak ya sepeda itu? Ibunya menjawab begini, iya Pak, kompor doa mau tak pakai ini apa durung ya budal mau. Yang satu khawatir sepedanya hilang, yang satu karena lupa mati apa belum kompor, khawatir kebakaran. Tadi sebelum ingat itu menikmati konser dan lawak. Sekarang setelah ingat, pikirannya namari tempat parkir dan pulang. Tidak khusyuk. Jadi khusyuk itu apa? Khusyuk itu kalau fisik kita dan pikiran kita berada di tempat yang sama, itu khusyuk. Sholat, Allahu Akbar, fisiknya di masjid, pikirannya di masjid. Kalau fisiknya di masjid takbir, pikiran yang gelayang, memianku durung kali ku udan, nah itu tidak khusyuk.
Kalau tidak khusyuk cepet seperti tadi suami STJ, namari suwe ya namari. Salat imame dawa, grundel gak khusyuk. Ya dawane. Jadi khusyuk itu fisik dan pikiran berada di tempat yang sama. Orang yang bekerja dengan khusyuk adalah pikiran dan fisiknya ada di sana. Guru mengajar khusyuk, pikirannya di sekolah itu, di kelas itu, dan fisiknya di sini. Yang tidak khusyuk begitu datang, waduh jam 8 ya, mulai nasi suwe ya, terang-terang ada khusyuk. Hidup itu permainan, tapi bukan main-main, bukan sakarpe, ya, bukan sakarpe. Berikutnya yang topik pada pagi ini adalah kejahatan tidak pernah libur, bahkan aktif dan agresif. Buku ini terdiri atas 21 artikel ya. Nah, sekarang saya ambil salah satu saja. Kejahatan tidak aktif dan agresif. Karena itu kebaikan harus aktif supaya tidak dikuasai oleh kejahatan, oleh maksiat ya. Oleh maksiat. Setan itu bertekad akan terus aktif tanpa henti menghalangi manusia di jalan kebenaran. Al-Quran mengatakan, "Qala fa bima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim." Iblis berkata, "Sebabkan engkau telah menghukum saya sesat, maka saya akan benar-benar menghalangi mereka dari jalan engkau yang lurus." Itu sumbernya setan. Dihalangi dari semua arah. Dan setan mengatakan, saya akan sukses. Saksikan Allah, saya akan sukses menghalangi manusia. Summal atiyanahum baina aydihim wa min khalfihim. Akan aku cegat manusia berbuat baik itu dari depan, dari belakang. Wa aimanihim, dari kanan, dari kiri, semua saya buntu. Walau tidak musafirin, dan akan sedikit yang kamu saksikan orang bersyukur. Jadi yang digarap setan itu nomor 1, jangan ada orang bersyukur. Yang banyak orang gerutu, nelongso, mengeluh. Nah itu yang jargon setan ya. Mengeluh terus, mengeluh. Contohnya begini, ada peristiwa sama. Yang satu orang itu mengeluh, yang satu bersyukur, padahal sama peristiwanya. Contoh, ada suami yang akan pensiun, saya pensiun, dia mengeluh. Tahun ini tahun yang menyedihkan, tahun ini saya pensiun, tidak lagi punya jabatan dan kekuasaan. Suami itu ya. Istri lain, istri yang optimis mengatakan hidup ini indah. Suami saya, alhamdulillah, pensiun tanpa ada masalah. Nah, jadi suaminya bilang, hilang jabatan, hilang kekuasaan. Saya bilang, alhamdulillah, suami saya pensiun tanpa ada masalah. Banyak orang lain pensiun ada masalah. Bahkan belum pensiun sudah ada masalah. Pensiun, balik-balik terus nak kejaksaan, nang kepolisian, itu bisa. Bukan hanya tidak bisa tidur, ngurus itu. Lihat cara pandangnya berbeda. Yang satu saya kehilangan jabatan, tapi akhirnya bilang alhamdulillah suami saya pensiun tanpa ada masalah dan tentram ya. Suaminya menulis, pensiun itu membuat saya pisah dengan sahabat-sahabat saya yang tiap hari saya bergaul. Kehilangan. Istrinya lain. Nah, tolong para ibu-ibu, bapak itu sering tidak pede. Beri semangat supaya pede. Bapak sering setengah pede. Nah, kalau disuntik ibu jadi pede betul. Istrinya bilang, tadi yang suaminya bilang kehilangan sahabat. Istrinya bilang alhamdulillah
sekarang sahabat suami saya orang-orang tulus karena orang-orang di masjid. Kemarin di kantor itu banyak sandiwara. Dia hormat, dia tersenyum. Mungkin ada yang tulus, tapi banyak yang pura-pura karena dia punya jabatan. Sekarang di masjid semuanya tulus. Arep njaluk apa nang masjid? Kalau tertawa betul. Bukan untuk ngatok ya. Ibu-ibu ngerti ngatok ya? Ngatok itu bukan katoan. Ngatok itu hanya menyenangkan gitu ya. Alhamdulillah sekarang suami saya punya kawan-kawan yang tulus, yaitu jamaah masjid. Yang ketiga, suaminya mengeluh. Tahun ini saya menjalani operasi batu empedu. Tahun ini tahun yang menyedihkan. Istrinya bilang lain tulisannya itu. Alhamdulillah suami saya operasi batu empedu sukses. Sekarang sehat. Nah, bayangin ya. Cara pandangnya beda. Ini bapak-bapak Madiun kok itu ya, dengan matahari kok akrab gitu. Iya. Vitamin ya, vitamin. Jadi suaminya mengeluh operasi batu empedu. Istrinya alhamdulillah sudah operasi dan berhasil. Sekarang sehat. Kalau ke masjid tidak nengkreng-nengkreng sudah nahan sakit. Nah, peristiwanya sama, cara pandangnya berbeda. Lah setan itu menggiring orang supaya mengeluh. Tahun ini saya operasi katarak, kata suami. Kata istrinya, alhamdulillah operasi kataraknya berhasil dan sekarang matanya semakin terang. Disyukuri karena berhasil. Yang ini disyukuri, mengeluh karena operasi lagi. Padahal berhasil. Ya. Peristiwanya sama, tapi kesimpulannya beda. Saya menyatakan tahun ini kami di rumah hanya berdua. Anak saya yang pertama sudah pindah ke rumahnya sendiri. Anak yang satu masih kuliah di tempat yang jauh. Alangkah sepinya hidup ini, kata suaminya. Kata adik, alhamdulillah ini tahun bahagia buat saya. Anak saya sudah pindah ke rumahnya sendiri. Ibarat burung sayapnya sudah penuh. Iso mabur diri. Anak yang satu nilainya baik, alhamdulillah. Bukan, aduh sepinya, enggak. Suaminya mengatakan, tahun ini tahun penuh. Tahun ini tahun penuh kesedihan. Tetapi alhamdulillah Allah, tahun ini tahun yang indah. Terima kasih atas karunia. Peristiwanya sama, cara pandangnya yang berbeda. Nah, jadi kita jangan gampang mengeluh. Setan itu membimbing kita begitu. Masih ingat cerita nenek yang itu ya, yang menangis terus itu ya, menangis terus. Ditanya, Nek, kenapa kau menangis? Iya, saya ini punya dua anak putri. Yang satu jualan jas hujan dan payung, yang satu jualan es dawet. Kalau hujan turun saya sedih. Anak saya jualan es dawet tidak payu itu. Gak kelong, gak ada orang ngelak, tidak ada orang haus. Kalau panas, saya pikir anak saya yang jualan jas hujan tidak laku. Kata orang itu, keliru Nek, sampean keliru tuh. Coba ikuti nasihat saya. Kalau hujan deras, ingatlah anak nenek yang punya, yang jual jas hujan. Banyak yang cari tuh kalau musim hujan. Kalau panas, ingatlah anak nenek yang jualan apa? Es dawet, laris. Dipraktekkan. Hujan turun, alhamdulillah. Kemarin nangis ya. Alhamdulillah udah anak sing dodol jas hujan laku. Panas, alhamdulillah panas. Anak sing dodol es dawet laris. Sekarang panas tertawa,
hujan tertawa. Kemarin panas menangis, hujan menangis. Apa yang berubah? Tidak ada. Tidak ada yang berubah. Yang berubah adalah cara pandang kita. Bikinlah hidup ini dengan cara pandang yang positif. Setan tidak ingin itu terjadi ya. Malah setan mengatakan saya akan memberikan hiasan pada orang-orang yang saya goda supaya dia supaya katut dengan saya. Lalu saya nahum fil ardi, akan saya berhiasan perbuatan dosa, saya berhiasan. Saya beri daya tarik supaya mereka ikut saya. Apa daya tarik paling utama? Daya tarik paling utama itu nomor 1 uang. Itu daya tarik luar biasa itu. Nomor 2 uang. Nomor 3 uang, iya betul. Luar biasa. Nomor 4 baru kekuasaan. Orang yang sudah tua mau lumpuh. Nomor 5 asmara. Datangkan orang cantik, Pak, ini orang cantik. Nolak ini ya. Tapi Pak, ini ada uang. Alhamdulillah ditompo nih. Nomor 1 uang, nomor 2 uang, nomor 3 uang. Al-Quran melukiskan dalam surat Al-Baqarah cerita tentang Tolut dan Jalut, pejuang yang kena uang lumpuh. Luar biasa pengaruhnya. Falamma fasola Tolutu bil junud, ketika jadi ada Tolut itu ingin membebaskan daerah Palestina yang dijajah Romawi. Uang, super power. Maka berangkatlah Tolut dengan pasukannya, selektif, cari orang betul-betul punya semangat juang. Tolut mengatakan falamma fasola Tolutu bil junud qala innal talikum dinahar. Saudara-saudara, kata Tolut, nanti kita dalam perjalanan buat burung itu akan nyebrang sungai. Nyebrang sungai, sungainya jernih. Faman sarab min falaisa minni, siapa yang nyebrang itu minum, bukan dari golongan saya. Ujian buat kalian. Illa marifarufan jadi, kecuali minumnya hanya secapuk tangan, boleh. Nah, pasukannya mau nyebrang sungai, diingatkan, awas, sungai ini ujian. Siapa yang hanya minum 1 capuk tangan, tidak apa-apa. Yang lebih dari itu bukan golongan. Fasaribu minhu, sebagian besar itu minum sekenyang-kenyangnya, ngokop sak war-war geger wong Jawa. Ngerti ngokop Pak ya? Lek dicur ndak ngene gelas kesuwen dikokop sak war-war. Setelah sampai seberang, falama jabazahu walatinal lato kotalanal yang jual tunti. Tolut, kami tidak sanggup lagi melawan jalan. Karena apa? Keluarkan ngokop tadi. Semua pejuang yang keluarkan ngokop lumpuh dia. Anggota DPR keluarkan ngokop lumpuh. Apa ndak boleh terima gaji? Boleh, sak campuran tadi itu. Boleh. Alhamdulillah tidak ada ya. Terjadi misalnya di Surabaya. Begitu dilantik, beberapa kemudian rame-rame nyekolahkan SK-nya ke bank. Nah, bayangkan tuh ya. Ya sama butuhnya bank datang dengan layanan yang mudah supaya pinjam bank dengan jaminan SK pengangkatan dari DPR. Kata pimpinan DPR, harap maklum masyarakat, biaya kampanye tinggi.
punya utang, harus balik. Apalagi calon yang anyar, memperkenalkan diri itu biayanya mahal. Harus ada pertemuan berkali-kali, ada sewa teror, ada tim sukses, ada konsumsi. Apalagi kalau pulang nyangoni banyak. Nah, itu punya dampak jauh itu ya. Nyekolahan SK itu harus cicil. Bagaimana kalau meninggal? Pinjaman itu ada asuransinya. Sudah asuransi, tenanglah, tenang. Ya itu orang yang keluar ngokok lemes nggak bisa katanya. Alhamdulillah di sini ada. Mengapa orang muda tidak bersyukur dan mudah mengeluh? Kunci pertama, mengapa dia mudah mengeluh? Karena melihat rumput tetangga lebih hijau. Rumput tetangga lebih hijau itu bikin mengeluh. Padahal hasil aslinya rumput tetangga tidak lebih hijau. Ada supir angkot ya, ditanya oleh penumpang, Pak, enak ya jadi supir angkot itu? Enak apa Pak? Tidak disuruh orang, jeragani dewi, tidak disuruh orang. Yang kedua, tidak terikat waktu, saenake. Ate metu jam 8 bisa, jam 7 bisa, jam 9 enak Pak, merdeka sampai. Kata tukang angkot apa? Pak, sampai tidak tahu penderitaan saya. Sekarang ini sejak cicilan sepeda motor rame, sepi angkot saya. Sepi. Bisa balik ke bensin sepira-pira. Lah terus sinten sing enak, Pak? Sing enak supir pribadi dulu, Pak. Gading ngejar setoran, tiap bulan dapat gaji. Nah, jadi rumput di halaman supir pribadi itu lebih hijau daripada rumputnya angkot, menurut tukang angkot. Tanya pada supir pribadi, enak ya saya menjadi supir pribadi, gak mikir setoran, akhir bulan bayaran. Aduh Pak, sampai harus saya ini tidak punya hari libur. Semua libur, saya tidak libur karena ngantarkan jarakan saya. Rekreasi ke sana, harus kemari. Saya sendiri ingin rekreasi dengan keluarga, tidak bisa Pak. Kelihatan saja saya nyetir mobil bagus, bukan mobil saya. Kelihatan saya ke tempat rekreasi, cuma ngeterno itu Pak, tidak bisa rekreasi saya ini. Nah. Terus apa Pak sing enak? Ya bos. Rumput tetangga lebih hijau. Takut Pak bos, sampean enak ya? Sampean gak muter pikiran bos itu. Lek dina Jumat gak duwe duit cash, Sabtu gak bayaran buru-buru, di demo aku. Terus enak sambil enak buru itu. Kari jakakno jere buru. Mulai kapan donya kualik iki? Kuburan oleh bos. Rumput tetangga lebih hijau itu godaan nomor 1. Apalagi di perumahan pegawainya sama. Wah itu kalau kena godaan itu Pak podo pangkate ya kerja awal kerja podo kok iku iso iku Pak. Isonya iki sampai kok enggak ya apa sih kok lemes. Nah, rumput tetangga lebih hijau. Ditakoni, saya yang paling enak siapa kalau gitu? Para buruh. Sing enak ternyata pegawai negeri. Nah, pegawai negeri. Pegawai negeri itu telat, gak telat bayaran jangkep karena dia pegawai tetap. Tanya pada pegawai negeri. Enak ya dari pegawai negeri, dari pegawai tetap. Iya. Tetap gajinya cilik, tetap utang koperasi.
Godaan pertama, rumput tetangga lebih hijau. Setan masuk terus. Kata pegawai ditanya, siapa yang paling enak? Sing enak ya anggota DPR itu. Ijazah SMA, fasilitasnya enak, kuoso, gajinya gede. Nah, apa orang DPR yang merasa enak? Waduh, kata DPR gak ngerti sampai. Dok, makin proposal sumbangan sak tumpuk. Lek gak dilayani, meneh pemilu mana gak dipilih. Lalu dilayani juga tekon di. Nah, itulah rumput tetangga. Yang kedua, kenapa tidak bersyukur? Itu karena ada sifat serakah ya. Serakah itu ingin lebih banyak, tapi jalannya jalan yang tidak benar, itu serakah. Itu termasuk dosa paling tua, serakah. Sombong, serakah, iri hati, dosa tertua. Sombong itu iblis, serakah itu Nabi Adam, walaupun setelah itu minta ampun dan diampuni. Iri hati itu anaknya Qabil dan Habil. Qabil membunuh Habil karena iri hati. Jadi setan itu menggoda terus. Kalau luput diajak berbuat jelek, berbuat baik, kita ini masih ditututi oleh setan. Datang awal, ngomong ngalur ngidul. Kan saya pernah sampaikan, menurut Aisyah, Dokter Aisyah Dahlan itu kan wanita itu mengeluarkan satu hari berapa? 20 kata itu kan. Satu hari, satu malam wanita membutuhkan mengeluarkan 20 kata. Bapak-bapak 20.000 kata, bapak-bapak 7.000 kata. Jadi sepertiga. Ngomong dua mesti wedok. Saya dulu kasih contoh, pertamu. Wis lu gorong jam ngomong, pamit. Sampun Bu, saya mau permisi. Oh ya, matur jangan ngadeg. Apa ngadeg terus melaku? Udah ngobrol dulu, ngobrol. Nah, iku ngentekno jatah 20.000. Nah, terus metu, ndak lawan, mandek, ngomong mana, terus 20.000. Sampai suaminya bilang, ayo Bu, wis entar terkendaraan, ayo Bu, saya tapak tas, sedikit loh. 20.000. Kalau itu untuk baik, bagus tuh ya. Jadi menteri penerangan cocok ya ngomongnya. Iya. Setan goda. Di kebaikan pun digoda supaya tidak khusyuk tadi, supaya tidak ikhlas macam-macam. Godaan. Bapak kepada ibu juga begitu, jangan melihat rumput tetangga lebih hijau, Pak. Baru ibu sudah kawin 40 tahun, saya 40 tahun menikah. Pak, aku pantas ya kelambi hijau. Oh pantas Bu, pantas, tenang. Cuma awakmu tambah suwe tambah bunter ya, kayak top. Itu sakit Pak Ibu itu Pak. Bapak berangkat, ibu berdiri di depan kaca. Apa bener ya? Aku pinter kayak top ya. Jangan menganggap rumput tetangga lebih hijau. Tidak, rumput kita lebih hijau. Pernah ada orang mau kawin dua karena yang anak muda ini itu persis perilakunya seperti istrinya zaman dulu. Ketika awal-awal dia kok kayak bosku dia tertarik. Lama-lama dia berpikir, iya, saya kan lihat fisiknya saja kayak bosku dia. Belum tentu isinya sama dengan istri saya. Layanannya sudah baik, kalau saya datang sambut dengan ramah, dengan anak-anak mendidik dengan baik, tidak jadi dia, karena sadar rumput tetangga tidak lebih hijau tadi. Itu penyakit itu. Jadi jangan itu.
Jadi setan mengatakan qala rabbi ma'awaitani wa zaidallahu fil ardi wa zaidallahu ajmain. Berkata Tuhan, sebabkan engkau menghukum saya sesat, maka akan aku hiasi perbuatan dosa dengan keindahan bagi mereka di bumi ini. Nah, daya tariknya tadi uang itu ya, uang terus kena duit itu sembarang kalah sembarang. Illa ibadakal mukhlasin, kecuali satu ya Allah saya tidak sanggup. Semua saya bisa kalahkan, orang pinter saya bisa kalahkan, orang bodoh saya kalahkan, orang miskin saya kalahkan, orang kaya saya kalahkan. Satu yang bisa. Ila ibadakal mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas. Tidak sanggup saya goda hamba yang ikhlas. Lainnya asal tidak ikhlas saya bisa taklukkan. Hanya hamba yang ikhlas saya tidak sanggup. Ya saja tadi itu ya. Apa tanda ikhlas? Ikhlas di hati. Bapak-bapak, tidak apa-apa ya. Iya, itu menjadi tidak khusyuk tadi Pak. Nah cepet gitu. Tapi ya betul, laki-laki di sini, perempuan di sana. Jadi yang laki-laki kepanasan di sini, wis gosong baru mulai. Apa tanda ikhlas ini? Ikhlas itu memang apa? Hanya Allah yang tahu ya. Tapi tandanya ada. Orang ikhlas itu pertama melakukan dengan gembira. Nah, itu syarat utama. Melakukan dengan gembira, tandanya ikhlas. Kalau melakukan dengan ngersolo, ngerti ngersolo Bu ya? Mengeluh, itu tidak ikhlas. Wong ikhlas itu sambat ya. Aduh, bojoku cerewete di masa nolin gak cocok ini segala gak ikhlas gitu. Jangan mengeluh. Tanda ikhlas ialah melaksanakan dengan gembira. Bekerja dengan gembira, ikhlas. Kalau dengan mengeluh gak ikhlas. Gaji itu jalurnya macam-macam, ada ikhlas. Yang kedua, ikhlas itu sabar. Orang ikhlas itu sabar. Jadi seperti pematung gitu ya, pemahat gitu ya. Itu kan tik mengikuti prosesnya. Yang ketiga cinta. Saya sering kasih contoh orang ikhlas itu contohnya ibu hamil. Itu orang ikhlas betul ibu hamil. Apa kondisi hamil menyenangkan? Fisik enggak, berubah kabeh. Makan muntah. Berjalan abot, bangkean sing apik bembeng, tidur ndak bebas. Tapi ibu itu tetap sayang pada janin di kandungnya. Bersedia apa saja asalkan janinnya selamat. Ikhlas betul ya. Ikhlas. Sudah 6 bulan 7 bulan perutnya dijejeki karo bayi ini malah seneng, aneh. Bojone pak jejeki seneng malah ikhlas, menerima dengan gembira. Jadi contoh ikhlas itu ibu hamil, ya gembira, ya sabar, ya cinta, itu ikhlasnya. Berikutnya, mari kita biasakan kebiasaan yang baik ya. Misalnya istighfar. Istighfar itu luar biasa istighfar. Sepertiga malam setelah tahajud istighfar, mohon ampun. Rasulullah itu setiap pagi berdoa, Allahumma barik ummati bi Korea, ya Allah, umatku yang pagi hari melakukan kegiatan yang baik, berikan barokah. Kita ini kan insya Allah begitu. Jam 3 sudah bangun, tahajud, istighfar, nunggu subuh, habis itu berjamaah menyiapkan keperluan rumah, terus pengajian, luar biasa. Allahumma barik li ummati bil Qur'an. Ya Allah, berikan barokah kepada umatku yang pagi harinya diisi kegiatan yang baik. Apa barokah? Barokah itu ziyadatul khair, kebaikannya bertambah.
Harta yang barokah itu harta yang bawa kebaikan. Rumah tangga baru, rumah tangga yang di dalam membawa kebaikan terus. Didoakan Nabi, yang pagi hari kegiatannya bagus, mudah-mudahan mendapatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar ya, istighfar sangat penting. Ada satu peristiwa, Imam Hambali itu keluar dari kasar, tidak tahu yang mendorong dia keluar. Akhirnya satu malam sampai maghrib dia sampai masjid jamaah. Dulu tidak ada televisi, jadi namanya terkenal Imam Hambali, tapi tidak ada yang tahu wajahnya bagaimana Imam Hambali. Nah, waktu pada di masjid maghrib kemudian isya, tidak ada yang tahu Imam Hambali. Imam Hambali mau beber tempat tidur, tidak ada hotel waktu itu, di terasnya masjid. Oleh marbotnya diusir. Ini bukan tempat tidur, keluar. Andaikan dulu ada TV, tahu Imam Hambali, dicium tangannya. Tapi karena tidak kenal, keluar. Saya musafir, ini istirahat. Ini bukan namanya istirahat, keluar. Didorong-dorong ya, hampir jalan. Kemudian ada anak muda penjual roti melihat, apa Pak? Saya ini musafir, ingin istirahat, tidak ada tempat dari daerah, diusir. Baik, kalau Bapak mau istirahat tempat saya, karena kecil ini sebelah masjid. Baik, tidurlah di sini. Anak muda itu bikin roti. Itu ternyata sedang udek pertama. Saya tidak tahu roti udek ya. Udek itu istighfar. Imam Hambali perhatikan, ini kok istighfar terus. Berhenti panggil, ya anak muda, kalian kamu istighfar terus. Sudah lama kamu lakukan? Ya sudah Pak, sekitar 1 tahun. Apa hasilnya? Alhamdulillah, semua keinginan saya terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali satu yang belum. Apa itu? Ada seorang ulama besar namanya Imam Hambali. Saya ingin ketemu. Mudah-mudahan usianya panjang, saya ada kesempatan ketemu. Dia tidak tahu kalau dia tidak jalan. Allahu Akbar, Masya Allah. Istighfar itu yang menyeret saya sampai ke sini. Loh, Bapak ini siapa? Imam Hambali ya? Iya. Istighfar itu membuat saya didorong-dorong keluar supaya ketemu kamu. Dimudahkan ada orang yang dalam istighfar. Dimudahkan. Terutama seperti anak. Ada ibu yang anak saya ini usianya sudah putri, sudah 26 tahun, 27. Kok belum ada jodoh? Istighfarlah malam hari. Istighfar waktu salat tahajud, mohon supaya Allah berikan jodoh yang soleh. Insya Allah. Asalkan tidak dihalangi sendiri ya. Kalau syaratnya tinggi, susah. Dulu waktu 24 syaratnya macam-macam, masih 25, 26, 27 kan dirubah, susah nanti. Diturunkan. Yang penting soleh. Tapi jodoh itu betul-betul zaman Allah. Ada anak putri yang tidak cantik, malah jelek, pendek, pesek, hitam. Jodohnya cepat itu ada. Ada yang cantik, baik, tidak gampang untuk jodoh. Kemarin ada anak-anak NA datang ke BWM, lapor mau ada tanwir persyaratan utama. Saya tanya, ini siapa yang dari kalian yang belum menikah? Ketuanya bertanggung jawab, loh, saya juga belum Pak, kata ketuanya. Ya, memang ada baiknya kalau Aisyah itu bikin semacam biro jodoh gitu ya. Tidak apa-apa, jangan bapak-bapak yang biro jodoh ya. Aisyah, gaduh-gaduh. Rasulullah itu sering gaduh-gaduh.
itu membantu. Jangan sampai anak kita yang bagus dapat laki-laki yang tidak baik. Karena itu orang Jawa kan lek kepengin jodohe cedak, buango kembang nang perapatan gitu ya. Itu kan makna simbolis sebenarnya. Bukan berarti kita ada kembang, bukan itu. Kembang itu kan simbol wanita yang baik. Kalau kamu punya anak yang baik, bagian perapatannya harus dilihat banyak orang, diketahui. Lek konsumen doa terus, kawan mengeruh. Jadi makna buang kembang ke perapatan itu, anak gadis kita harus diketahui oleh masyarakat bahwa kita baik, sehingga banyak yang minat. Bukan berarti buang kembang ya tidak ada yang datang, senang setan. Terus buat kembang balik-balik, terus disini satu pemimpin terus itu kata tempat hidup. Istighfar. Dulu ada orang besar namanya Hasan Al-Basri. Ada. Saya ini sudah lama menikah, tapi belum punya anak. Istighfar yang banyak, kata Nabi. Berikutnya datang bilang, saya ini bisnis, tapi bisnis saya kok tidak maju-maju ya. Kata Nabi, istighfar yang banyak. Datang lagi petani, saya ini petani, hujan kok jarang turun ya. Gimana nanti pertanyaan? Istighfar yang banyak. Muridnya tidak keliru tak guru. Wong yang tanya macam-macam, kuncinya satu, istighfar. Mau tanya apa, nggak tanya aku, tidak lego. Akhirnya ada berani. Mohon maaf dulu, 3 orang datang berbeda-beda. Kok jawabannya istighfar? Gimana itu? Kemudian Hasan membaca ayat itu bukan saya, itu Al-Quran. Al-Quran mengatakan Istagfirullah, kemudian mengatakan apa itu ada? Allah akan menurunkan hujan yang lebat, menurunkan banyak harta dan menurunkan banyak keturunan. Jadi istighfar itu luar biasa. Jadi mari kita fokus menjalankan agama dengan baik. Orang itu hanya yang fokus, yang sungguh-sungguh, yang dihitung Allah. Orang itu berhasil kalau fokus. Ada seorang pimpinan gergaji ini, itu kehilangan arloji. Nah, itu ada di buku ini. Cerita ringan ada di buku ini. Kehilangan arloji, dicari. Yang menuntut ambil momen. Teledor ini arloji mahal, diberi kawan saya macam-macam. Kawannya ikut bantu. Lah ya sampai arloji niku ya iso ilang ya apa sih gremeng kabeh. Gaduh rasa. Ndak ketemu. Sampai istirahat selesai. Seorang anak kecil datang. Dia di tumpuan gergaji. Dalam waktu singkat ketemu arloji itu. Diberikan pertanyaan, Pak ini yang dicari. Loh, iya kamu kok bisa nemukan? Kok pintar sekali kamu? Bagaimana cara kamu menemukan itu? Dia bilang, sederhana saya tadi Pak. Saya duduk, konsentrasi, diam, tidak gaduh. Maka dengan cara konsentrasi itu, fokus itu saya dengar suara arloji. Tik, 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 tik. Tinggal ngambil aja saya. Nah, jadi fokuslah dalam segala hal. Jangan main-main. Hidup itu permainan, tapi bukan main, bukan sakarpe ya, main-main dia, bukan sakarpe. Yang terakhir, saya sudah pernah memberikan rumus bagaimana melawan setan dengan semangat itu ya. Yaitu ini sudah pernah saya sampaikan rumusnya, ubahlah tetapi yang negatif dengan meskipun, ubah tetapi dengan meskipun. Kita ini sering punya alasan.
aduh saya ingin datang ke pengajian Ahad pagi Islamic Center, tetapi rumah saya jauh. Nah, tetapi buat gantikan meskipun saya ingin datang ke pengajian Ahad pagi Islamic Center meskipun rumah saya jauh. Saya ingin sholat tahajud, tapi kalau bangun abot. Saya ingin sholat tahajud meskipun kalau bangun abot. Nah, ganti dengan meskipun. Saya ingin bekerja tidak telat, tapi rumah saya jauh. Saya ingin bekerja tidak terlambat, meskipun rumah saya jauh. Ubah tetapi dengan meskipun. Saya ingin tetap mencintai istri saya, tetapi sekarang sudah bunder, sudah gemuk, sudah kendor. Ubah dengan meskipun. Saya ingin tetap mencintai meskipun sekarang sudah gemuk, sudah kendor. Ubah dengan meskipun. Saya ingin tetap menyayangi suami saya, meskipun tetapi sekarang kan dia sudah lemes loyo. Ubah. Saya tetap mencintai suami saya meskipun sekarang sudah lemes, sudah loyo, gak ada duit atau apa. Setan itu tidak pernah libur, bahkan aktif dan agresif. Ada 21 artikel ya, salah satunya itu. Demikian Bapak Ibu sekalian, makin hari makin panas, vitamin D-nya sudah banyak dari ini. Mari kita akhiri dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.